Assalamualaikum semuanya. Hari ini kita akan mempelajari materi lanjutan dari kimia unsur, yaitu mengenai halogen. Oke, selamat belajar semuanya. Oke, halogen itu disebut juga sebagai golongan 7A. Kemudian halogen ini terdiri dari dua kata, yaitu halos yang artinya garam dan juga gens artinya pembentuk. Kemudian, jadi dari kata garam dan pembentuk ini, halogen itu merupakan pembentuk garam. Oke, kemudian kita masuk ke unsur-unsur yang terkandung dalam golongan halogen atau golongan 7A, antara lain. Oke, yang pertama itu ada fluorin dengan nomor atom 9. Di sini konfigurasi elektronnya berdasarkan subkulit. Kita mulai dari helium 2, ini adalah golongan gas mulia. Kemudian lanjut 2s2, 2p5. Jadi kalian bisa lihat di sini, ini nomor atom 2. Kemudian di subkulit S ada 2 elektron, di P ada 5. Jadi kalau kita totalin, 2 tambah 2 tambah 5, itu totalnya adalah 9. Kemudian untuk elektron valensi, kita lihat dari ini, kan dia kulit yang terakhir adalah kulit kedua, kemudian subkulit yang terakhir adalah P. Jadi kalau terakhirnya itu adalah subkulit P, kita hitung untuk elektron valensinya itu subkulit S tambah subkulit P. Jadi 2 tambah 5 itu sama dengan 7. Oke, jadi untuk yang kedua, setelah fluorin ada klorin dengan nomor atom 17. Jadi ini kita singkat konfigurasi elektronnya dari neon. Neon nomor atomnya 10. Terus lanjut ke 3s2, 3p5. Oke, ini kita lihat ya, elektron valensinya sama dengan 7 dari ini, 2 tambah 5. Kemudian habis klorin ada bromin, nomor atom 35, konfigurasinya 18Ar, 4s2, 3d10, 4p5, dengan elektron valensinya sama dengan 7. Jadi ingat, kalau terakhirnya subkulit P, kita untuk elektron valensi kita jumlahin sama subkulit S-nya. Setelah Br itu ada iodin dengan nomor atom 53, konfigurasinya 36Kr kripton, 5s2, 4d10, 5p5 dengan elektron valensi 7. Dan yang terakhir itu ada astatin dengan nomor atom 85. Konfigurasinya xenon 54, 6s2, 4f14, 5d10, 6p5, dan elektron valensinya itu sebesar 7. Jadi kita lihat dari fluorin sampai dengan astatin, elektron valensi dari golongan halogen ini adalah 7. Itulah mengapa dia disebut dengan golongan 7A. Dan untuk golongan 7A, biar dia mencapai kestabilan oktet, dia harus menangkap 1 elektron. Ingat ya, stabil oktet itu stabil 8 elektron valensi. Jadi dia harus menangkap 1 elektron. Oke, kemudian untuk kita biar bisa menghafal golongan 7A atau halogen ini, kita bisa buat singkatannya. Oke, singkatannya Ibu buat di sini adalah cara menghafal golongan 7A atau halogen itu FTP channel baru idaman ATI. F di sini untuk fluorin, Cl ini untuk klorin, baru di sini ada Br yang hijau ini untuk bromin, kemudian I dalam idaman ini untuk iodin, ATI, AT-nya ini adalah untuk astatin. Jadi cara hafal golongan 7A, FTP channel baru idaman ATI. Fluorin, klorin, bromin, iodin, astatin. Oke, kita lanjut ya. Untuk kelimpahan halogen di alam atau unsur halogen itu di alam terdapat di mana aja, kita bisa lihat di sini contohnya. Untuk unsur halogen, yang pertama fluorin, itu sumber terdapatnya pada fluorspar atau CaF2, ini kalsium difluorida. Ini kalsium fluorida. Kemudian ada kriolit, NaFAlF3. Terus ada fluoropatit, CaPO4 3 kali F. Oke, kemudian yang kedua ada klorin, itu sumber terdapatnya ada pada gas klorin, Cl2, kemudian karnalit, KCl, MgCl, H2O, sulfit, KCl,
atau kalium klorida, halid NaCl. Halid ini garam dalam bentuk besar NaCl. Terus ada MgCl2 dan CaCl2. MgCl2 magnesium klorida, CaCl2 kalsium klorida. Oke, kemudian ada bromin, itu terdapat pada senyawa logam bromida, kemudian air laut, dan endapan garam. Kalau iodin bisa kita jumpai pada air laut sama natrium iodat atau NaIO3. Kemudian di sini astatin. Astatin tidak dibahas karena bersifat radioaktif dengan waktu paruh yang pendek, sehingga jarang ditemukan dan sifat-sifatnya belum diketahui. Oke, kita lanjut ya. Untuk sifat-sifat halogen, ini sifat fisisnya ada pada tabel. Kita lihat sifat fisisnya, yaitu pertama nomor atom. Ini ada fluorin, klorin, bromin, iodin. Nomor atom fluor itu 9, Cl17, Br35, I53. Konfigurasi elektronnya yang terakhir, ini untuk F2s2 2p5, Cl3s2 3p5, Br4s2 4p5, I5s2 5p5. Dari konfigurasi elektron ini kita bisa lihat elektron valensinya itu sama dengan 7 ya. Terus massa atom relatif, ini AR-nya, ini 18,99, bisa kita genapkan jadi 19. Yang ini 35,45 kita bulatkan jadi 35,5. Yang ini bisa 79,9 jadi 80. I bisa kita bulatkan jadi 127. Oke, di sini juga ada titik lelehnya, kita bisa lihat mulai dari fluorin 40 sampai dengan iodin 286. Berarti titik lelehnya semakin besar nomor atom, makin besar titik lelehnya. Sama juga dengan titik didihnya nih. Bisa kalian lihat mulai dari 85 sampai 453. Oke, kita lanjut ya. Untuk sifat-sifat halogen, sifat umum halogen itu dia berbau menusuk dan bersifat racun. Kemudian, keelektronegatifannya itu sangat tinggi. Terus, afinitas elektronnya sangat tinggi. Hal ini disebabkan karena halogen itu mudah menangkap elektron, karena dia kan 7 elektron valensinya. Jadi biar dia stabil kan dia cuma butuh 1 elektron lagi. Dan membentuk ion negatif F-, Cl-, bromin, dan iodin. Kemudian, halogen mudah mengalami reduksi atau penurunan redox, sehingga halogen disebut sebagai oksidator kuat. Terus selanjutnya itu adalah sangat reaktif, di alam terdapat dalam bentuk senyawanya. Kemudian dapat membentuk molekul diatomik F2, Cl2, Br2, dan I2. Terus mempunyai bilox lebih dari 1. Contohnya untuk Cl dalam senyawa HCl, HClO, HClO2, HClO3, HClO4. Di sini bilox Cl-nya berbeda-beda. Pada HCl, bilox Cl-nya itu sama dengan -1. Pada HClO, bilox Cl itu sama dengan positif 1. Pada HClO2, biloxnya itu positif 3. Di HClO3, biloxnya positif 5. Dan pada HClO4, bilox Cl itu positif 7. Oke, di sini kita akan menghafal sifat keperiodikan unsur. Di sini terdapat beberapa kolom. Kolom pertama itu jari-jari, kedua energi ionisasi, 3 keelektronegatifan, 4 afinitas elektron, 5 oksidator, 6 logam. Jadi yang pertama, dalam satu golongan dari atas ke bawah, yaitu kita bisa lihat jari-jarinya nanti akan semakin besar. Ingat ya, dalam satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari semakin besar, sedangkan energi ionisasi, keelektronegatifan, afinitas elektron, dan oksidator itu semakin kecil. Dan yang terakhir, logam, sifat logamnya itu akan semakin besar. Oke, kemudian dalam satu periode, jari-jarinya itu dari kiri ke kanan itu akan semakin kecil. Sedangkan energi ionisasi,
keelektronegatifan afinitas elektron dan oksidator itu akan semakin besar. Jadi kebalikannya ya. Dalam satu periode, jari-jari dari kiri ke kanan semakin kecil, sedangkan energi ionisasi sampai dengan oksidator itu akan semakin besar. Dan untuk logam ini dalam satu periode dari kiri ke kanan itu akan semakin kecil. Oke, kita akan melihat perbandingan sifat antar halogen dari atas ke bawah. Oke, ada itu unsur fluorin sampai dengan unsur iodin, fluorin, bromin, dan iodin. Oke, sampai dengan astatin kita bisa lihat perbandingannya dari fluorin sampai astatin. Oke ya, makin ke bawah itu jari-jarinya makin besar. Kemudian titik leleh dan titik didih makin besar. Terus keelektronegatifan, afinitas elektron, dan energi ionisasi makin kecil. Dan yang terbesar itu adalah nilai keelektronegatifan, afinitas, dan energi ionisasi itu terdapat pada fluorin. Oke, kemudian sifat oksidator semakin kecil dan yang terbesar adalah fluorin. Reaktivitas makin menurun, paling reaktif adalah unsur fluorin. Oke, kemudian kita akan lihat wujud dan warna halogen. Oke, untuk fluorin atau F2, wujudnya itu gas dan warnanya adalah kuning. Warna gasnya kuning. Terus fluorin wujudnya gas dan berwarna hijau. Untuk bromin dalam keadaan cair berwarna coklat kemerahan. Terus iodin itu wujudnya padat. Terus kalau kita temukan dalam wujud padat warnanya hitam, kalau gasnya nanti ini berwarna ungu. Oke, kita bahas reaksi-reaksi halogen. Yang pertama reaksi dengan logam. Kedua ada nanti reaksi dengan hidrogen. Ketiga reaksi dengan boron dan silikon. Oke, kita bahas yang pertama, reaksi dengan logam. Itu akan menghasilkan halida logam dengan biloks tertinggi. Contohnya, Fe tambah 3Cl2 itu akan membentuk 2 FeCl3. Oke, kemudian yang kedua reaksi dengan hidrogen akan menghasilkan asam halida atau HX. X di sini adalah halogennya. Jadi H2 tambah X2. X2 ini antara F2, Cl2, Br atau I. Jadi akan menghasilkan 2HX. Ya kan contohnya nanti H2 tambah Cl2 menghasilkan 2HCl. Terus untuk reaksi dengan boron dan silikon itu menghasilkan trihalida dan tetrahalida. Contohnya ini, X ini ya unsur halogen, kalian bisa ubah jadi FClBrI. Contoh Si tambah 2X2 menghasilkan SiX4, ini tetrahalida. Terus yang untuk trihalida, 2B tambah 3X2 menghasilkan 2BX3. Oke. Kemudian yang keempat, reaksi dengan unsur golongan 5A, fosfor, arsen, dan antimon. Dan yang kelima itu reaksi dengan air. Untuk reaksi dengan unsur golongan 5A, fosfor, arsen, dan antimon menghasilkan trihalida jika halogen terbatas dan pentahalida jika halogennya berlebih. Kita lihat. Di sini P4 tambah 6Cl2 menghasilkan 2PCl3. Ini berarti dia menghasilkan trihalida. Kemudian yang P4 tambah 10Cl2 menghasilkan 2PCl5. Yang ini disebut dengan pentahalida. Oke, kemudian reaksi dengan air. Itu fluorin bereaksi hebat dengan air. Dia reaksinya F2 tambah H2O menghasilkan 2HF tambah setengah O2. Terus yang kedua itu reaksi halogen yang lain itu adalah reaksi disproporsionasi. Ini reaksi pada redox kemarin. Kalau katanya reaksi disproporsionasi itu artinya satu unsur mengalami reduksi dan juga oksidasi. Oke, di sini ada unsur yang mengalami reduksi dan juga oksidasi. Itu adalah unsur halogennya. Ini X2 tambah H2O, reaksi bolak-balik
menghasilkan HX tambah HXO. Oke, jadi dari Cl ke I, keseimbangan makin bergeser ke kiri, sehingga iodin paling sukar larut dalam air. Oke, kemudian yang keenam, reaksi dengan basa. Dan yang ketujuh, reaksi antar halogen. Oke, klorin, bromin, dan iodin bereaksi dengan basa mengalami reaksi disproporsionasi. Yang tadi, satu unsur mengalami reduksi dan juga oksidasi. Contohnya, reaksi gas klorin dan NaOH pada suhu kamar. Di sini reaksinya Cl2 tambah 2 NaOH menghasilkan NaCl tambah NaClO tambah H2O. Yang disproporsionasi ini contohnya nih, Cl2 di sini biloxnya kan 0 karena dia unsur bebas. Kemudian bilox Cl dalam NaCl itu min 1. Ini kan karena Na golongan 1A kan, berarti biloxnya positif 1. Cl itu min 1. Kemudian di sini bilox oksigen kan min 2, Na positif 1. Min 2 tambah positif 1 itu min 1. Min 1 tambah berapa biar dia 0? Ingat, jumlah bilox satu senyawa itu 0, makanya di sini bilox Cl sama dengan positif 1. Bisa kita lihat, ini bilox Cl awalnya 0, terus dia ke min 1 itu mengalami reduksi. Sedangkan dari 0 ke positif 1 itu mengalami oksidasi. Makanya di sini halogen itu dia mengalami disproporsionasi. Halogennya kan Cl2 nih, dia mengalami reduksi pada NaCl dan dia mengalami oksidasi pada NaClO. Dari Cl2 ke NaClO dia mengalami oksidasi. Kemudian reaksi gas klorin dan NaOH dipanaskan, itu reaksinya Cl2 tambah NaOH menghasilkan 5 NaCl tambah NaClO3 tambah H2O. Oke, kemudian kita lanjut pada reaksi antar halogen. Itu dia akan membentuk senyawa antar halogen dengan reaksi X2 tambah NY2 menghasilkan 2XYN. Dengan Y adalah unsur yang lebih elektronegatif dan N adalah bilangan ganjil. Jadi bilangan ganjil 1, 3, 5, dan 7. Tipe XY7 hanya terdapat pada IF7, sedangkan BR maksimal sampai BRF5 dan Cl sampai ClF3. Oke, ingat ini kan, Y adalah unsur yang lebih elektronegatif. Yang lebih elektronegatif itu berarti yang posisinya lebih di atas. Kan ada FClBRI. Berarti F lebih elektronegatif dibandingkan Cl. Makanya di sini yang ada itu senyawa ClF3. Kalau FCl3 itu tidak ada. Oke kan, lihat ini, BrF5. Unsur senyawa FBr5 itu tidak ada karena F lebih elektronegatif dibandingkan Br. Oke, kita akan lanjut pada reaksi pendesakan antar halogen. Potensial reduksi halogen semakin berkurang dari F ke I. Dengan kata lain, di antara halogen, unsur klorinlah yang paling mudah mengalami reduksi dan I yang paling mudah mengalami oksidasi. Terus, halogen yang lebih atas pada sistem periodik unsur dapat mengusir atau mendesak halogen yang berada di bawahnya. Sedangkan halogen yang lebih bawah tidak dapat mengusir atau mendesak halogen yang berada di atasnya. Contohnya, Cl2 tambah 2 NaBr menghasilkan Br2 tambah 2 NaCl. Di sini Cl dapat mendesak Br karena Br itu berada di bawah Cl. Sedangkan reaksi kedua, Cl2 tambah NaF, ini reaksinya tidak dapat berlangsung karena Cl2 tidak dapat mendesak F karena posisi Cl2 berada di bawah klorin. Oke, kemudian pembuatan halogen. Yang pertama pembuatan klorin, kedua pembuatan klorin. Untuk pembuatan klorin itu elektrolisis kalium hidrogen fluorida dalam cairan hidrogen fluorida, yaitu proses sintesis Molson. Reaksinya reaksi katodanya itu 2H+ tambah 2 elektron menghasilkan H2 dan anodanya 2F-
menghasilkan F2 tambah 2 elektron. Oke, yang kedua, pembuatan klorin, yaitu proses deakon. 4HCl tambah O2 menghasilkan 2Cl2 tambah 2H2O. Kemudian proses Weldon, di sini MnO2 tambah 4HCl menghasilkan MnCl2 tambah Cl2 tambah 2H2O. Jadi ini Cl2 yang terbentuk. Oke, kita lanjut. Untuk pembuatan bromin dan iodin, untuk elektrolisis ion bromida dengan gas klorin, reaksi pendesakan antara halogen. Jadi untuk pembuatan bromin itu kita lihat reaksi pendesakannya. Cl mendesak Br di sini. Cl2 tambah 2 NaBr menghasilkan Br2 tambah 2 NaCl. Terus untuk pembuatan iodin itu adalah reaksi elektrolisis ion iodida dengan gas klorin, yaitu reaksi pendesakan antar halogen. Ini kan reaksinya Cl2 tambah 2 NaI menghasilkan I2 tambah 2 NaCl. Jadi di sini Cl2 mendesak iodin karena iodin itu berada di bawah klorin dan membentuk unsur iodin tambah 2 NaCl. Oke, kita bahas kegunaan halogen. Yang pertama untuk kegunaan fluorin, itu senyawa klorofluorokarbon atau CFC atau yang lebih dikenal dengan freon itu digunakan sebagai zat pendingin kulkas dan air conditioner. Kemudian yang kedua, garam fluoride itu sebagai campuran dalam pasta gigi untuk mencegah kerusakan gigi. Terus ada halogen fluorida atau HF untuk membuat tulisan atau lukisan pada kaca. Kemudian ada politetrafluoroetana atau PTFE yang dikenal dengan teflon, itu digunakan sebagai bahan anti lengket pada alat masak. Oke, kedua, kegunaan klorin itu natrium klorida sebagai penyedap masakan, yaitu garam ya. Kemudian ada kalium klorida KCl itu pada pupuk. Terus ada asam klorida itu untuk membersihkan karat dan kerak. Terus ada diklorodiphenyl trichloroetana atau DDT itu merupakan pestisida. Terus ada natrium hipoklorit NaClO itu digunakan pada pemutih. Terus kalsium hipoklorit CaOCl2 atau dikenal dengan kaporit digunakan sebagai bahan desinfektan air minum dan kolam renang. Kemudian digunakan pemutih pada industri kertas dan tekstil. Dan polyvinyl klorida atau PVC terdapat pada industri pipa dan plastik. Terus kegunaan klorin yaitu pada kloroform CHCl3 untuk pelarut dan obat bius. Dan amonium klorida NH4Cl itu sebagai pengisi obat batuk dan batu baterai. Oke, kemudian kegunaan bromin, yaitu contoh senyawanya etilen bromida C2H4Br2 sebagai bahan aditif pada bensin. Terus ada perak bromida sebagai penghitam film pada fotografi. Kemudian ada natrium bromida NaBr dan kalium bromida KBr sebagai obat penenang saraf. Dan ada metil bromida atau CH3Br itu sebagai fumigan. Oke, keempat kegunaan iodin ada ini iodoform CHI3 yaitu digunakan sebagai antiseptik dan obat bius. Terus ada larutan iodin dalam alkohol, tinktur iodin itu untuk antiseptik luka. Ini pakai pada betadine ya. Kemudian ada garam iodat IO3-min dan iodida imin dicampurkan garam dapur menjadi garam beriodium. Dan untuk menguji adanya amilum pada suatu bahan. Jadi Pak, nanti untuk menguji amilum itu menggunakan uji iodin.